Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marina Rizky Saputri, mahasiswa Prodi Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan review jurnal yang berjudul Lean Management and Hospital Performance Adoption versus Implementation. Berikut untuk kutipan jurnalnya. Jurnal ini berjudul Lean Management and Hospital Performance Adoption versus Implementation. Ditulis oleh Stephen dan kawan-kawan, terbit tahun 2021 dan terindeksasi Scopus Q1 dalam kategori Health Policy and Services. Untuk latar belakang, di sini disebutkan rumah sakit menghadapi tantangan dalam meningkatkan mutu layanan, efisiensi biaya, dan kepuasan pasien. Banyak program mutu sebelumnya belum memberikan hasil berkelanjutan. Lean Management diperkenalkan sebagai sistem manajemen yang fokus pada pengurangan pemborosan dan peningkatan nilai bagi pasien. Namun, studi sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam antara sekadar adopsi Lean dan implementasi yang menyeluruh di seluruh unit rumah sakit. Untuk penelitian ini bertujuan membedakan pengaruh adopsi versus implementasi Lean terhadap kinerja rumah sakit secara keseluruhan. Untuk metode penelitian, desain penelitian jurnal ini menggunakan analisis kuantitatif multivariate cross-sectional. Data diperoleh dari National Survey of Lean or Transformational Performance Improvement in Hospital tahun 2017, kemudian data kinerja rumah sakit tahun 2018 dari Agency for Healthcare Research and Quality, dan diperoleh juga dari Center for Medicare and Medicaid Services. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 1.152 rumah sakit umum di Amerika Serikat. Variabel utama, adopsi Lean, implementasi Lean. Untuk variabel dependent, menggunakan indikator mutu, efisiensi biaya, dan kepuasan pasien. Serta analisisnya menggunakan regresi linear dan logistik multivariat untuk menilai hubungan antara tingkat adopsi atau implementasi Lean dan kinerja rumah sakit dengan kontrol karakteristik organisasi. Untuk hasil penelitian, di sini disebutkan adopsi Lean berhubungan positif dengan meningkatnya skor pengalaman pasien, namun tidak signifikan terhadap 9 indikator kinerja lainnya. Sementara itu, tingkat implementasi Lean yang lebih luas di berbagai unit rumah sakit berhubungan dengan penurunan biaya rawat inap, penurunan angka readmisi 30 hari, peningkatan efisiensi penggunaan imaging, serta peningkatan skor kepuasan pasien. Untuk kesimpulannya, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan Lean Management tidak hanya bergantung pada adopsi, tetapi pada sejauh mana implementasinya dilakukan di seluruh organisasi. Semakin luas implementasi, semakin besar dampaknya terhadap efisiensi dan mutu pelayanan. Hal ini menunjukkan pentingnya komitmen pimpinan dan keterlibatan seluruh staf dalam upaya perbaikan mutu rumah sakit. Selanjutnya, sebagai analisis kritis mahasiswa, kelebihan jurnal ini terletak pada desain penelitian yang kuat dengan data nasional dan pendekatan multivariat yang komprehensif. Penulis juga berhasil membedakan antara konsep adopsi dan implementasi Lean yang seringkali disalahartikan dalam studi manajemen rumah sakit. Kemudian, di sini disebutkan untuk indikator objektifnya termasuk biaya, mutu, dan kepuasan pasien, serta analisisnya bersifat transparan dan komprehensif. Namun, jurnal ini, menurut saya, keterbatasan pada jurnal ini, yang pertama, jurnal ini menggunakan studi observasional, tidak menyebutkan hubungan sebab akibat, kemudian tidak menilai kualitas pelaksanaan Lean secara mendalam, dan kemungkinan potensi bias dari responden. Untuk relevansi dengan konteks manajemen rumah sakit di Indonesia, hasil penelitian pada jurnal ini sangat relevan dengan upaya peningkatan mutu dan efisiensi rumah sakit di Indonesia. Konsep Lean dapat diterapkan untuk mengurangi pemborosan, mempercepat pelayanan, dan meningkatkan kepuasan pasien.
terutama dalam menghadapi tekanan efisiensi dan akuntabilitas yang tinggi pada era BPJS dan INASI-BIJIS, serta sejalan dengan program PMKP dari Kemenkes. Implementasi Lean membutuhkan komitmen manajemen, budaya kerja yang kolaboratif, dan pemberdayaan tenaga kesehatan sebagai agen perubahan di lini depan. Namun untuk konsep Lean ini memiliki tantangan. Yang pertama di budaya organisasi, pelatihan SDM, dan juga dukungan pemimpin yang konsisten. Sebagai refleksi dan insight pribadi saya, dari jurnal ini saya belajar bahwa keberhasilan manajemen rumah sakit tidak hanya bergantung pada penerapan metode baru, tetapi juga pada kedalaman implementasi dan budaya organisasi yang mendukung perbaikan berkelanjutan. Lean bukan sekedar alat efisiensi, tetapi filosofi manajemen yang menekankan nilai pasien dan kolaborasi tim. Lean menumbuhkan budaya perbaikan berkelanjutan, kepemimpinan partisipasif, dan efisiensi berbasis data, sehingga dapat disimpulkan perubahan kecil yang konsisten lebih bermakna daripada perubahan besar yang sesaat. Serta pentingnya komitmen pemimpin, komunikasi lintas unit, dan juga evaluasi berkelanjutan agar Lean benar-benar berdampak pada mutu pelayanan. Yang terakhir, sebagai penutup, penerapan Lean Management menjadi langkah strategis dalam mewujudkan rumah sakit yang efisien dan berorientasi pada pasien. Namun untuk keberhasilannya bergantung pada sejauh mana implementasi dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Sebagaimana yang telah disebutkan pada hadis, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bekerja dengan itqan. Hadis riwayat Baihaqi. Sekian review jurnal dari saya, semoga memberikan manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.